Salam, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan mikroba untuk meningkatkan kesuburan tanah. Saya Desi Olat sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua, Ruth Karvani sebagai pemateri pertama, Maria Everina Nabu sebagai pemateri ketiga, dan Darmi Lim sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mikroba. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga sebagai organisme mikroskopik. Yang berikut manfaat mikroorganisme tanah. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang ada di dalam tanah dan diyakini membantu dalam menyuburkan tanah. Selain itu, mikroorganisme juga membantu tanaman budidaya lebih sehat dan tumbuh berkembang dengan baik. Selain itu, jenis organisme tanah seperti cacing tanah, bakteri, dan lain sebagainya baik untuk kesuburan tanah. Namun, ada beberapa manfaat mikroorganisme dan organisme tanah dari dalam tanah, yaitu yang pertama, melancarkan aerasi tanah yang menyebabkan suplai oksigen tercukupi di dalam tanah. Yang kedua, akan menyuburkan tanah sehingga baik untuk pertanian maupun perkebunan. Yang ketiga, mampu mengikat nitrogen bebas di udara seperti yang dilakukan bakteri Rhizobium leguminosarum. Yang keempat, menjaga agar pH tanah tetap stabil. Karena adanya cacing tanah, Anda dapat mengujinya menggunakan soil pH meter pada tanah yang terdapat cacing. Yang kelima, mikroorganisme tanah berguna sebagai agen hayati yang mampu merombak senyawa organik menjadi anorganik yang nantinya akan menjadi unsur hara penting bagi tanah dan tumbuhan. Yang keenam, membantu dalam menjaga dan memelihara kelembapan tanah. Yang ketujuh, saat curah hujan tinggi atau kadar air tanah terlalu berlebihan, maka mikroorganisme membantu mencegah terjadinya erosi. Yang kedelapan, berguna dalam memperbaiki struktur tanah yang tandus atau rusak. Apabila unsur organik di dalam tanah semakin banyak, maka cacing tanah tersebut dapat berkembang biak di dalamnya sehingga akan menyuburkan tanah tersebut. Apabila cacing tanah makin banyak, maka tanah tersebut juga dapat dikatakan semakin subur dan disukai tanaman dalam melakukan proses fisiologis. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian pemanfaatan mikroba pembena tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, degradasi kesuburan tanah dicirikan oleh rendahnya kandungan bahan organik dan unsur hara dalam tanah. Pada kondisi semacam ini, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah menjadi kurang baik. Pupuk organik dapat memberikan dampak negatif bila diaplikasi secara terus-menerus. Pupuk organik dapat mempengaruhi perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme tersebut tidak dapat menguraikan bahan organik di dalam tanah. Akibatnya, sisa-sisa pupuk yang tidak terserap oleh akar tanaman terakumulasi dalam tanah dan mempengaruhi kondisi tanah. Tanah menjadi keras, menggumpal, dan pH tanah menurun. Produktivitas tanah sebagai daya dukung terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman di atasnya dapat menurun. Produktivitas tanah sendiri sebagai daya dukung terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman di atasnya dapat menurun. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat diatasi, maka terjadi leveling off, yaitu kondisi di mana pertambahan input tidak lagi mampu meningkatkan produksi tanaman.
Kemudian yang berikut, peran mikroorganisme tanah. Tanah merupakan faktor biotik yang sangat penting dalam menunjang kehidupan di bumi. Kemudian dalam tanah hidup sebagai mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tanah adalah segala sesuatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Contohnya mikroorganisme tanah adalah tungau, larva serangga, cacing tanah, raya, semut, kumbang, alga, jamur, nematoda, dan protozoa. Peran utama mikroorganisme tanah adalah dekomposi bahan organik yang telah mati. Makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang mati di alam tidak ada. Mikroorganisme seperti cacing, semut, nematoda, dan serangga lainnya akan memecah makhluk hidup yang telah mati dan fragmen yang lebih kecil. Bakteri dan jamur kemudian mulai menguraikan bahan mati tersebut dengan memecah ikatan karbon, melepaskan CO2 melalui kecil molekul organik dan melepaskan nitrogen ke tanah. Selain didekomposisi secara oleh bakteri dan jamur, rayap berperan penting dalam dekomposisi kayu. Kemudian yang berikut, peran anggota mikroorganisme tanah sebagai berikut. Yang pertama, bakteri. Sekitar 100 juta hingga 1 miliar bakteri berada dalam 1 sendok teh tanah yang sehat dan subur. Bertindak sebagai dekomposer, bakteri makanan material tumbuhan yang telah mati serta sampah organik. Tumbuhan membutuhkan nitrogen untuk tumbuh dengan subur. Nitrogen yang terdapat di atmosfer tidak dapat diambil langsung oleh tumbuhan. Nah, disinilah peran jenis bakteri tertentu yang mampu menyerap nitrogen dari atmosfer. Ketika bakteri ini mati, maka nitrogen akan dilepaskan untuk diserap tumbuhan. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Actinomycetes. Actinomycetes adalah bagian dari mikroorganisme tanah seperti bakteri dan jamur. Dipercaya sebagai bagian yang hilang dari rantai evolusi antara bakteri dan jamur. Actinomycetes memiliki banyak kesamaan dengan bakteri. Jika kamu kenal dengan bau khas tanah, itulah salah satu tanda adanya Actinomycetes dalam tanah. Jamur. Fungi atau jamur dapat membantu ekosistem karena mampu mengurai nutrisi tertentu yang tidak bisa diurai oleh mikroorganisme lain. Kemudian, hasilnya akan dilepas ke tanah untuk digunakan organisme lainnya. Jamur juga dapat menempel di akar tanaman. Sebagian besar tanaman dapat tumbuh dengan baik ketika ini terjadi. Hubungan mutualisme ini disebut sebagai mycorrhizal. Jamur memberikan nutrisi kepada tanaman dan memberikan karbohidrat dari tanaman. Unsur karbohidrat ini sama seperti yang dimakan oleh manusia. Namun perilaku jamur ini dapat menjadi parasit. Jamur juga dapat menempel pada organisme lain tanpa memiliki hubungan mutualisme dan menyerap nutrisi untuk dirinya sendiri. Yang berikut, alga. Alga tanah biasanya hadir di tanah yang memiliki cukup kelembapan dan sinar matahari. Jumlahnya sekitar 100 sampai 10.000 per gram tanah. Mereka dapat berfotosintesis di mana alga mengambil karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan energi matahari lalu menciptakan makanan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang protozoa. Protozoa adalah organisme yang mirip dengan hewan dengan sel tunggal dan tidak berwarna. Ukurannya lebih besar dari bakteri, bervariasi antara beberapa mikron hingga beberapa mililiter.
Populasinya sekitar 10.000 hingga 100 per gram tanah dan biasanya hidup di permukaan. Peran dalam ekosistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, protozoa mendapatkan nutrisi, memakan dan mencerna bakteri tanah sehingga berfungsi sebagai pengontrol populasi bakteri. Yang kedua, beberapa protozoa digunakan sebagai agen kontrol alami dalam melawan organisme yang merusakkan dan menimbulkan penyakit pada tanaman. Namun beberapa jenis protozoa yang terbawa air dan lainnya dapat menimbulkan penyakit pada manusia, misalnya penyakit disenteri. Yang berikut, virus. Virus sebagai bagian dari mikroorganisme tanah juga memiliki peran dalam mempengaruhi komunitas biologis. Virus juga dapat menyebabkan kematian mikroba yang mempengaruhi siklus dan konsentrasi nutrisi serta gas dalam tanah. Namun virus di tanah masih memerlukan banyak penelitian. Bahkan juga masih banyak virus baru yang belum diidentifikasi di tanah. Beberapa peneliti meyakini bahwa peran virus yang belum dieksplorasi seluruhnya memiliki potensial untuk mengubah pemahaman proses ekosistem secara global. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Di sini saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada teman-teman serta ibu dosen untuk memberikan kritik, saran, sanggahan, atau pertanyaan. Terima kasih.